Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring, jangan lupa like, subscribe, komentar dan share. Pemirsa, kepercayaan masyarakat Kecamatan Alak kepada Christian Saeketu Baitanu begitu kuat. Kepada channel News Daring di ruang kerjanya Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020, Wakil Ketua DPRD asal Partai Gerindra ini mengatakan bahwa dirinya selama ini telah berbuat banyak bagi masyarakat Kecamatan Alak, salah satunya infrastruktur dan fasilitas lainnya. Dirinya juga berkeinginan akan membangun sebuah pasar di jalur 40 untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitarnya. Christian juga mengharapkan agar masyarakat tidak membuang sampah di semberangan tempat khususnya jalur 40. Ia juga berharap agar ada pos jaga di sepanjang jalur 40 agar masyarakat yang membuang sampah dapat membuang di tempat pembuangan sampah yang sudah ada. Selengkapnya ikuti wawancara berikut ini. Program itu ya masih harus menyelesaikan macam infrastruktur jalan yang ada di gang-gang masuk itu juga masih banyak. Namanya kita kecamatan ini beberapa kelurahan di pinggiran kota. Terus mungkin lampu-lampu jalan juga kita masih gelap. Yang ketiga juga mesti terus berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini dinas kebersihan. Kan wilayah kita jalur 40 sampai berbatasan dengan Maulava, masuk Fatuko itu juga sampah itu sudah berserakan di mana-mana. Ini harus kita juga koordinasi untuk bisa menjaga kebersihan kota, sekaligus ada pencemaran lingkungan dengan sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, melanggar aturan. Nah, kemarin kita sudah dorong jalan dari cabang, jalan besar itu masuk ke TPA, menghasilkan anggaran cukup besar. Harapan kita kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan ini, teristimewa Dinas Kebersihan Kota Kupang itu bisa tertibkan dia punya armada-armada dan personnya itu sopir-sopir. Mereka harus tetap mengantar sampah itu sampai di tempat pembuangan akhir di TPA. Karena di sana juga ada saudara-saudara kita pemulung, mereka mengais nasib mereka di sana. Mereka juga mengharapkan sampah-sampah yang mereka bisa manfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan kehidupan mereka itu harus ke TPA. Ternyata ada yang buang di luar daripada area TPA. Pelaku-pelaku yang membuang sampah di luar ini siapa tuh, Pak? Nah, ini yang kita juga koordinasi dengan Pol PP, sehingga tingkat patrolinya ditingkatkan di seputaran jalur, karena kita tidak tahu oknum yang buang, karena memang mereka buang itu di jam-jam sepi, itu sudah jam 12 ke atas kan itu. Itu unsur kecurigaan saya ke sana. Kalau terlihat bahwa mereka sering melakukan pembuangan sampah di jam-jam sepi, untuk mengatasinya langkah apa yang akan Bapak lakukan supaya bahu-bahu jalan itu dibuat jadi tempat sampah gitu? Kalau saya sebaiknya harus ada pos polisi kelurahan Naeoni, kelurahan Manole 2, mungkin diatur sehingga dia seputaran wilayah perbatasan dengan kabupaten itu kelurahan Manole 2 di Kampung Lama. Mungkin satu pos polisi itu kita bisa bagaimana caranya bicara dengan pemerintah sehingga pos polisi juga ada, mungkin Pol PP juga ada pos untuk mereka pantau dan patroli ke sana. Itu gimana kalau seandainya Pol PP ini yang dilibatkan untuk menjaga situasi di sana? Sebenarnya semangat kita sama, kalau dapat kan kita koordinasi dengan Pol PP ya secara teknis manajemennya ada di sana. Tetapi mereka punya target bagaimana sasaran dan cita-cita mereka dalam pengamanan di kota. Sehingga kota ini juga bisa tertib, baik itu dari sisi Kamtipmasnya dan juga kebersihan lingkungan. Sebenarnya untuk pengamanan perda mereka yang punya kewenangan. Nah, oleh karena itu mungkin harapan kita ke depan kita bisa dorong pemerintah dalam hal ini dinas teknis, sehingga dari dinas teknis ini punya program dan kegiatan atau rencana kerja
untuk meningkatkan patroli, bahkan personil yang ada. Kalau memang pantauan dari media bahwa memang ada banyak tenaga, bagaimana pengaturannya, manajemennya ada di mereka. Tinggal nanti koordinasi nanti. Oke, Pak. Terkait dengan kinerja Bapak yang sudah masuk periode kedua ya Bapak. Ya. Sejauh ini program Bapak selain jalan, sudah berapa banyak yang Bapak capai di sana? Saya rasa untuk beberapa kelurahan itu saya rasa sudah hampir, ya kelurahan pinggiran Manutapen, Neuni, Batu Plat, Manulai 2, Ala. Ya ada beberapa kelurahan mungkin ini, tapi kelurahan pinggiran saya rasa sudah. Yang menjadi prioritas Bapak dalam membangun dapil Bapak sendiri apa? Ya, melalui infrastruktur, ekonomi juga dengan pertanian. Sehingga ada beberapa contoh macam ekonomi mungkin bergerak di kelompok tani dan ternak, itu yang kita dorong. Jadi terkait dengan new normal ini, Bapak sebagai wakil dari masyarakat Alak sendiri, harapan dan pesan Bapak dan langkah apa yang akan Bapak sampaikan dan lakukan kepada masyarakat Alak khususnya? Khusus masyarakat Alak, saya rasa menjelang suasana COVID ini kan semangat kita dengan pemerintah untuk memutuskan rantai COVID dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu yang kita harapkan. Dan memang kita melihat bahwa masyarakat dengan adanya kondisi ini mereka juga menghadapi new normal ini, rasa masyarakat juga selalu waspada karena memang ini virus ini juga semua orang takut. Jangan masyarakat seluruh dunia. Oleh karena itu ya, sebagai wakil dari masyarakat Dapil Alak itu selalu dalam acara-acara keluarga apa selalu kita mengingatkan, karena ada satgas di tingkat kelurahan dan kecamatan itu selalu kita punya tugas dan tanggung jawab untuk senantiasa memberikan peringatan-peringatan, masukan-masukan sehingga masyarakat juga tetap tertib mengikuti protokol kesehatan. Baik, pertanyaan terakhir saya, Pak. Sejauh mana Bapak akan memperjuangkan hak rakyat sebagai wakil anggota DPR? Ya, sepanjang saya masih dipercayakan kebutuhan-kebutuhan yang ada di tingkat masyarakat, baik itu secara ekonomi, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, jalan, irigasi dan lain sebagainya, itu menjadi tanggung jawab kita untuk tetap menyuarakan di lembaga yang terhormat ini. Baik. Pesan Bapak terakhir kepada masyarakat Alak sendiri? Saya menghimbau kepada masyarakat Alak dalam suasana COVID ini kita tetap mengikuti protokol kesehatan, tetapi tingkat aktivitas kita di bidang kita masing-masing tetap kita geluti untuk kita bisa keluar dari situasi ini, karena bagaimanapun dengan adanya COVID ini situasi ekonomi kita terganggu. Maka kita untuk wilayah Kecamatan Alak sebagian besar itu hidupnya dari petani atau pertanian, maka semua harus menyiapkan lahan. Ini sudah bulan Agustus sampai dengan Oktober itu harus siap. Dan harapan saya juga ada ke depan masyarakat yang ada di Kelurahan Manulai 2 dan Neuni bahkan Batu Plat, kita punya mimpi harus ada satu pasar di jalur 40 untuk menampung semua hasil pertanian yang ada di beberapa kelurahan, sehingga dengan sendirinya perkembangan yang ada di Kecamatan Alak, yaitu perumahan itu juga kompleks perumahan dari waktu ke waktu cukup besar. Maka kita juga harus berpikir ke depan untuk bisa menghasilkan atau dengan pemerintah dapat membangun satu pasar yang ada di jalur 40